Banyak orang awam menduga bahwa agama Kristen hanyalah orang-orang Protestan, apapun denominasinya. Umat Kristen awal mengatakan Katolik karena kekristenan terbuka untuk semua bangsa di dunia. Katolik artinya universal, umum untuk segala bangsa, apapun warna kulit, bahasa, dan budayanya. Itu sebabnya iman Katolik menyebar ke seluruh dunia, mewarnai cara pikir dan penghayatan yang serupa dalam menjalani kehidupan di dunia. Disadari atau tidak, Gereja Katolik membawa perubahan besar dalam tata kelola dunia dan perdamaian dunia. Gereja Katolik adalah iman kekristenan awal yang diwariskan dari jalur kerasulan Santo Petrus. Santo Petrus adalah uskup Roma yang sekaligus menjadi paus pertama kepala gereja Katolik di seluruh dunia. Santo Petrus adalah rasul yang dipilih Yesus untuk memimpin jemaat atau gerejanya. Paus Leo ke-14 adalah paus ke-267 setelah Rasul Simon Petrus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius bab 16 ayat 15 sampai dengan 19. Gereja Katolik menjadi komunitas gerejawi yang terbesar di dunia. Ini membuat banyak orang Katolik bangga sebagai bagian dari komunitas beriman yang terbanyak di dunia. Komunitas Kristen Protestan juga cukup besar, namun karena terbagi dalam ribuan denominasi, maka mereka merupakan komunitas-komunitas kecil dengan banyak perbedaan. Di kota-kota besar, setiap paroki bisa membaptis ratusan orang tiap tahunnya. Maka untuk lingkup keuskupan, penambahan umat baru bisa sampai ribuan orang. Maka tidak heran jika pertambahan umat Katolik di seluruh Indonesia menjadi yang terbesar dibandingkan dengan penambahan umat di dalam agama-agama lain. Mengapa gereja Katolik cenderung lebih mudah berkembang? Ini berkat refleksi gereja yang tertuang dalam Konsili Vatikan II tahun 1962. Gereja Katolik semakin terbuka untuk menghargai dan menghormati iman agama lain. Gereja mengimani hak prerogatif Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Barang siapa melakukan kehendaknya, apapun agamanya, Allah berhak menyelamatkan. Kalau begitu, mengapa gereja Katolik masih terus melakukan pewartaan? Ini karena gereja Katolik mengimani bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Yesus, umat memiliki jalan untuk hidup dalam kebenaran dan hidup kekal dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya gereja Katolik tidak bisa tinggal diam demi terwujudnya keselamatan yang sejati bagi manusia. Gereja Katolik tidak hanya mengajarkan tentang Yesus, melainkan nilai-nilai ajaran Yesus yang dirumuskan dalam pengajaran gereja yang disebut magisterium. Magisterium adalah ajaran gereja yang ditujukan untuk menegakkan nilai-nilai universal kehidupan manusia. Ada kalanya gereja Katolik berbicara tentang etika profesi, hak asasi manusia, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Seluruh bidang kehidupan manusia menjadi perhatian gereja demi terwujudnya dunia yang makin nyaman untuk menjadi tempat tinggal dan perkembangan hidup manusia. Itu sebabnya gereja tidak bisa tinggal diam melihat kecenderungan manusia yang memanfaatkan secara egois semua hasil dari alam semesta. Alam semesta harus tetap bisa menjadi jaminan kenyamanan hidup, baik manusia yang hidup di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang.
Dalam banyak kesaksian, hanya orang yang dipilih Yesus untuk menjadi Kristen Katolik. Ada yang lewat mimpi atau didatangi Yesus waktu dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Namun itu hanya kesaksian yang bersifat pribadi dan tidak semua orang mengalami hal yang sama. Yang jelas, panggilan Yesus kepada kita bermula dari ketertarikan tertentu pada gereja Katolik. Awalnya dari hal yang sepele atau sederhana, tetapi bisa menuntun kepada motivasi yang lebih serius. Ketertarikan yang sebenarnya yaitu jika kita sudah mendalami inti dari ajaran Yesus sendiri. Para guru agama, pastor, suster, atau bruder akan dengan sukarela berbagi iman kepada para simpatisan atau yang tertarik dengan ajaran atau tradisi gereja Katolik. Sebagai mantan non-Kristen, yang paling sulit bagi saya adalah memahami tentang Allah Tritunggal Kudus yang Maha Esa. Namun setelah perjalanan waktu, pemahaman proses melalui ekaristi, doa, rekoleksi atau retret, buku-buku bacaan, dan berbagai permenungan pribadi, maka logika iman tentang Tritunggal Maha Kudus bisa makin dipahami. Yang menjadi ganjalan adalah bahwa untuk menjadi Katolik itu tidak mudah. Pertama, harus mencari informasi di sekretariat gereja Katolik. Kedua, menghubungi ketua lingkungan komunitas umat Katolik yang terdekat untuk minta keterangan dan tanda tangan, karena ketua lingkungan atau pengurus lingkungan inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk melayani hak dan kewajiban orang yang baru tersebut. Ketiga, harus belajar sebagai calon baptis atau katekumen sekitar 1 tahun yang belajarnya seminggu sekali. Setelah ketiga langkah tersebut di atas terpenuhi, seseorang baru layak untuk dibaptis. Yang aneh, ketiga hal itu justru dianggap sebagai tantangan yang menarik. Tiap tahun selalu ada saja orang-orang yang mau bergabung. Awalnya memang mereka mengeluh, tetapi dengan sedikit penjelasan, mereka makin termotivasi untuk menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak sedikit setelah dibaptis, mereka banyak terlibat dalam berbagai kegiatan, bahkan menjadi pengurus baik di tingkat lingkungan, wilayah, maupun paroki. Tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menjadi imam atau pastor, suster, maupun bruder. Puji Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing gereja Katolik sejak awal, sekarang, hingga selamanya. Tuhan Yesus memberkati.